Halo teman-teman, ketemu lagi. Kita melanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu tentang pengembangan sistem. Tapi kali ini kita akan membahas yang bagian kedua. Kalau di bagian ke-1 saya kemarin bahas tentang model-model apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisa atau mungkin saat mengembangkan sistem gitu ya. Model-model apa saja dan alat apa saja yang bisa digunakan saat mengembangkan sistem, itu kan? Nah, kali ini yang kedua, bagian kedua, poin intinya adalah bagaimana saat sudah menentukan model dan alat yang akan kita gunakan, kemudian memanajemennya bagaimana, memanajemen model yang sudah dipilih, kemudian alat-alat yang akan digunakan itu apa saja sudah dipilih, kemudian memanajemennya bagaimana agar bisa menjalankan pengembangan sistem. Ya, kira-kira seperti itu untuk bagian kedua. Kita langsung mulai saja diskusinya. Silakan masuk kelas, kita mulai diskusinya. Oke, pengembangan sistem bagian kedua. Yang pertama, mungkin saya sedikit review dulu dari pengembangan sistem yang bagian pertama, yaitu alat-alat pengembangan sistem yang umumnya digunakan, teman-teman ya. Umumnya digunakan di dalam atau saat mengembangkan sistem. Jadi gini, pendekatan yang harus dilakukan saat pengembangan sistem itu pasti harus menghasilkan sesuatu yang memang nantinya memecahkan masalah, gitu kan? Karena pengembangan sistem ini untuk memecahkan masalah, bukan tambah menambah masalah atau bahkan menimbulkan masalah. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanya saat membangun sistem di mana yang maksudnya adalah untuk memecahkan masalah, tentu saat mengembangkan sistem sendiri jangan sampai bermasalah. Oke? Jadi poin intinya itu harus terpegang dulu, harus kita pegang dulu bahwa kalau mengembangkan sistem kemudian ada permasalahan saat mengembangkan sistem, ya apa jadinya hasilnya nanti ya. Wong sistem itu adalah dibangun, pengembangan sistem yang menggunakan teknologi khususnya di SIM gitu ya, manajemen itu untuk menyelesaikan masalah. Kan lucu kan kalau seumpama saat mengembangkan sistem yang dimana sistem itu adalah untuk menyelesaikan masalah, saat mengembangkannya malah bermasalah. Nah, itu jangan sampai. Makanya di sini ditekankan bahwa alat-alat yang memang harus digunakan dan metode yang harus digunakan harus benar-benar sesuai dengan metode yang harusnya bisa digunakan untuk atau saat mengembangkan sistem, gitu ya. Dan beberapa permodelan yang memang sudah umum ya, sekali lagi sudah umum dan itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, seperti penggunaan simbol-simbol di dalam flowchart, kemudian diagram proses bisnis gitu ya, di video sebelumnya juga saya contohkan banyak itu contohnya, kemudian DFD, dan itu sudah terstandar. Jadi logo-logo atau simbol-simbol tersebut sudah terstandar ISO. Jadi Anda mau mengembangkan dimanapun itu sistemnya menggunakan alat-alat seperti flowchart, diagram proses bisnis, atau mungkin DFD, data flow diagram, itu pasti saat Anda membuatnya di sini mau dilempar atau diberikan kepada rekan kerja lain yang mungkin ada di luar negeri gitu ya, pasti cara membacanya sama. Karena kenapa? Itu sudah ISO, sudah terstandar secara internasional ya. Jadi khususnya yang kemarin saya tekankan beberapa hal yang mungkin sangat membantu, bukan mungkin ya, pasti sangat membantu saat mengembangkan sistem, yaitu adalah flowchart gitu ya. Flowchart contohnya ada di video saya sebelumnya gitu ya. Jadi intinya adalah penggunaan simbol ini sangat penting sekali karena flowchart di sini sangat membantu bagaimana sebuah sistem dari satu persatu alur yang akan dilakukan oleh sistem ataupun mungkin internal dari pengguna sistem itu sendiri, itu ada digambarkan di dalam flowchart.
bahkan juga nanti sedikit disimpulkan secara data, secara proses, secara entity-nya dengan menggunakan yang namanya adalah data flow diagram, gitu ya. Jadi flowchart ini juga sangat penting karena alat bantu yang memang utama saat mengembangkan sistem. Jadi saat pengembangan sistem paling tidak harus paham flowchart, gitu ya. Oke, nah jadi di flowchart itu bisa mengilustrasikan sistem. Jadi bisa mengilustrasikan sistem yang akan dimaksud, gitu ya. Jadi ini adalah poin penting yang harus diusung di dalam saat mengembangkan sistem, dan tentunya alat ini sangat penting sekali karena ilustrasinya ada di flowchart. Jadi semua masih belum dibuat, masih belum menghadap komputer, belum dirancang aplikasinya, belum di coding, belum di apapun disiapkan database-nya. Flowchart ini adalah rancangan utama yang memang harus dimiliki dan harus dipersiapkan saat akan mengembangkan sistem. Karena ini ilustrasinya ada di sini semua. Logikanya itu harus sama antar satu pembuat dengan pembuat yang lainnya. Karena ya ini nanti berhubungan dengan subbab yang berikutnya. Nggak mungkin bisa suatu pekerjaan sistem itu dibangun langsung bersamaan. Pasti dipecah-pecah menjadi banyak. Nanti saya coba detailkan lagi. Tapi intinya adalah alat ini sangat penting sekali, gitu ya. Karena flowchart ini juga poin penting yang memang harus dimiliki bagi rekan-rekan yang akan membangun atau mengembangkan sistem, gitu ya. Dan yang kedua, DFD. Nah, di dalam DFD ini ada 4 unsur penting. Yang pertama adalah unsur lingkungan, gitu ya. Unsur lingkungan. Unsur lingkungan itu digambarkan dalam bentuk seperti kotak persegi. Ada proses ini nanti bisa digambarkan, ada yang menggunakan lingkaran, ada yang menggunakan persegi panjang ke bawah, gitu ya, bukan menyamping tapi arahnya lebih ke bawah. Kemudian pasti ada garisnya, arahnya, gitu ya, dari satu proses ke proses yang lainnya, gitu ya. Ini ada arus datanya, kemudian ada penyimpanan datanya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sebutannya adalah terminator, di mana menunjukkan tentang unsur lingkungan. Unsur lingkungan yang ada dan yang digunakan, gitu ya, di dalam pengembangan sistem. Ada terminator. Ini biasanya diperuntukkan untuk siapa? Ini biasanya diperuntukkan untuk, nah ini teman-teman, orang, manajer, penerima laporan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga organisasi itu contohnya kayak departemen penjualan, pembelian, gudang, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digambarkan dengan menggunakan terminator. Contohnya di video sebelumnya itu banyak, teman-teman. Saya contohkan banyak sekali, cuman kali ini saya tekankan. Saya penekanan aja, karena penekanan dari materi sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, karena biar bisa saling berhubungan terus, gitu ya teman-teman ya. Dan sistem lain mungkin ya, sistem lain dalam artian gini, transaksi pembelian. Di dalam transaksi pembelian itu ada satu tahap yang memang itu harus didetailkan secara detail tersendiri, yaitu adalah penerimaan barang. Saat pembelian pertama kali harus dilakukan, pasti pesan dulu kan. Nah, habis pesan dan lain sebagainya, barang dikirim, diterima. Lah, saat diterima ada proses yang harus dilakukan. Nah, proses ini adalah bagian dari proses pembelian. Nah, ini yang dimaksud DFD ini bisa di breakdown nanti. DFD bisa di breakdown, gitu ya. Nanti kita bahas, gitu ya. Nah, tentunya adalah terminator peruntukannya untuk orang, organisasi, atau mungkin sistem lain. Ya, adapun juga proses itu adalah input outputnya, gitu ya, sebuah kegiatan yang gambarnya yang tadi sudah saya sampaikan, bentuk lingkaran atau persegi panjang yang horizontal, gitu ya. Kemudian arus datanya, panahnya, jalannya kemana,
Nah, kalau yang terakhir ini adalah alat simpannya, cuma 4 simbol untuk DFD. Tapi ini sangat membantu sekali karena kenapa? Perancangan sistem kelihatan data itu dari mana, akan berjalan seperti apa, akan terjadi sebuah proses atau kegiatan apa di dalam sistem, kemudian proses tersebut menyimpan data atau tidak. Contohnya seperti itu. Nah, ini lihat, ini contohnya teman-teman. Saya coba detailkan ya. Saya coba contohkan, kita bahas. Ini terminator. Jelas di sini adalah sebuah orang gitu ya. Di sini ada customer. Ini terminator. Ini juga terminator kan. Ini input, kemudian bisa outputnya adalah sales manager gitu ya. Kemudian di sini ada penyimpanan. Ini penyimpanan teman-teman. Menghasilkan sebuah data yang memang akan disimpan di dalam database. Database-nya bisa disebut atau bisa diberi nama sales order gitu ya, ataupun terserah nanti namanya. Intinya adalah ini tersimpan datanya gitu ya. Nah, ada arus datanya. Ini arus datanya, nanti lari kemana gitu ya. Kemudian ini prosesnya. Ini prosesnya, ini prosesnya, ini prosesnya, ini prosesnya. Ini proses gitu ya. Oke. Sekarang saya contohkan. Saya coba contohkan dan ini coba saya baca sebagaimana saya biar bisa memahami sebuah data flow diagram yang mungkin telah dibuat oleh tim lain, gitu ya, tim analis dan lain sebagainya. Karena dengan acuan ini saya nanti akan membangun softwarenya, membangun sistemnya, mengembangkan sistemnya. Nah, ini ya salah satu alatnya adalah DFD. Oke, kita lihat teman-teman, kita sekarang baca. Yang pertama, di sini ada customer, di mana customer itu mengirimkan email atau open mail, di mana email tersebut itu adalah berisi tentang pesanan penjualan, sales order. Pesanan penjualan, sekali lagi saya pelan-pelan, pesanan penjualan ini adalah sebuah pesanan yang dilakukan oleh customer, gitu ya. Pesanan penjualan adalah sebuah pesanan yang datang dari customer, yang nantinya harusnya kita layani penjualannya, gitu ya. Itu adalah sales order. Berbeda, kadangkala saya takutnya ada yang berpikiran pembelian, order pembelian, PO dan lain sebagainya. Ini posisi kita adalah sebagai penjual. Nah, di sini kita harus langsung bisa tangkap. Oh, ini posisinya kita sebagai penjual. Pembaca memposisikan diri sebagai penjual saat menerima pesanan, gitu ya. Nah, saat menerima pesanan di sini memasukkan datanya, enter sales order data, dimasukkan datanya dari sales order. Ya. Sales ordernya ini dimasukkan datanya. Nah, dimasukkan di mana? Di dalam sistem yang akan dibangun. Kan gitu. Lah, saat dimasukkan di sini kan akan tergambar di sini, bisa disimulasikan menggunakan cara mungkin simulasi formnya nanti bagaimana dan lain sebagainya gitu ya, prototipenya lah. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Oh, di sini nanti di dalam sebuah kotak di form, nanti di aplikasinya di paling atas nanti muncul tanggalnya, kemudian di bawahnya ada nama customernya, di bawahnya lagi mungkin dikasih termin gitu ya. Kemudian ada lagi pengirimannya nanti kemana, barang itu nanti akan dikirim kemana kan gitu ya, ekspedisinya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini nanti ada kotak di mana di sini baru dientrikan barangnya apa saja, barang A, B, C, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, antara jumlah barang yang dipesan dikali harga, totalnya berapa. Kemudian di sini total keseluruhan dari semua ini nanti berapa, dari semua barang di total keseluruhan. Kemudian bayarnya berapa, tunai atau kredit dan lain sebagainya, rencananya gitu ya, dan lain sebagainya.
Lah itu adalah informasi yang nantinya harus dimasukkan di sistem apa gitu ya, sistem sales order, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini bisa diilustrasikan seperti ini cara bacanya. Jadi saat kita membaca diagram tersebut, diagram ini teman-teman, kita harus langsung bisa paham. Oh, berarti ini yang harus dilakukan. Nah, semua data yang dimasukkan akan disimpan, harus disimpan di dalam satu tempat, di dalam satu database, yaitu adalah database-nya sales order, database sales order gitu ya. Terserah mau namanya apa gitu ya. Ini programmer, perusahaan, atau mungkin analis sistem dalam merancangnya pasti memiliki istilah bahasa yang berbeda-beda. Tetapi ya kita ngikuti saja. Sebagai kita yang akan merancang sistem itu posisinya ada banyak. Ada yang bagian analis sistem, ada yang bagian programmer, ada yang bagian auditnya dan lain sebagainya, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu bagaimana caranya membaca DFD. Kita sedikit lanjutkan lagi. Oke, di sini setelah memasukkan data, nah data tersebut diurutkan berdasarkan apa? Ayo, coba teman-teman perkirakan. Setelah datanya masuk, ini kan tidak mungkin cuma satu. Kalau yang kedua, ini customer A gitu ya. Nanti customer B bagaimana? Ya juga dimasukkan dimasukkan menggunakan form ini. Nah, tersimpan juga di sini. Lah nanti diurutkan berdasarkan apa yang pertama, teman-teman? Data customer, barang, ya berdasarkan tanggal paling aman. Yaitu umumnya seperti itu ya teman-teman. Berdasarkan tanggal ordernya kapan? Lah ya tentunya yang lebih dulu order ya harus segera dilayani, gitu ya. Nah ini berdasarkan datanya, ini diurutkan. Nanti setelah diurutkan, kemudian nanti, nah di sini kelihatan sold sales recordnya, compute-nya, sales commission-nya nanti bagaimana salesnya gitu ya. Siapa salesnya yang bawa dan nanti komisinya bagaimana gitu ya. Nah ini pasti akan larinya ke sini. Oh, sales akan mendapatkan komisi berapa dan lain sebagainya. Lah ini sebetulnya contoh simple ya, lebih bisa dikomplekkan lagi. Ini masih bisa di breakdown lagi bagaimana sales commission-nya ini dibagikan, perhitungannya bagaimana, masih bisa di breakdown lagi teman-teman, dan lain sebagainya. Yang tadi saya contohkan, kalau saya tadi mencoba mencontohkan pembelian gitu ya teman-teman, di transaksi jangan pembelian lah, ini kalau ini penjualan kan, ini penjualan. Nah di dalam penjualan teman-teman, mungkin saya contohkan di dalam penjualan pasti yang pertama adalah sales order. Ini ya, ini salah satu poin komponen sales order. Adanya pesanan dari pelanggan kita terima, kemudian nantinya kita proses. Lah saat setelah kita sales order pasti nanti akan kita persiapkan gitu kan. Kita persiapkan apanya? Barangnya dan sebagainya. Nah saat kita sudah siapkan barangnya, kita kirim kan. Lah waktu kita kirim, apa yang harus kita buat? Yaitu adalah surat jalan, pick up. Karena kenapa? Surat jalan ini nanti akan dikeluarkan oleh bagian gudang, gitu kan? Lah senyampang saat membuat surat jalan juga dibuatkan yang namanya adalah faktur, gitu ya. Faktur ini yang buat siapa? Faktur ini yang buat adalah bagian penjualan. Surat jalan yang buat gudang, faktur yang buat penjualan. Surat jalan tidak ada harga jual, hanya ada nama barang dan kuantitinya. Di faktur lengkap, ada nama barang, ada kuantiti, ada harga jualnya. Karena di dalam faktur ini nanti mengandung apa? Mengandung itu bukti bahwa sudah dibayar lunas atau tagihan kredit kalau memang transaksinya dilakukan secara kredit, kan gitu teman-teman. Nah, ada tahapan yang terakhir adalah pelunasan. Nah, setelah fakturnya keluar ada pelunasan. Lah kalau transaksinya tunai ya tidak usah sampai sini. Tetapi kalau transaksinya kredit harus pakai sampai sini. Karena kenapa? Saat kredit pasti ada timbulnya
piutang, ini kan penjualan ya. Pasti kalau transaksi penjualannya dilakukan secara kredit oleh customer, berarti kita akan punya piutang, punya sesuatu kekayaan yang bisa kita tagih ke customer. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, di sini kita bisa gambarkan di sini teman-teman. Kita bisa gambarkan sampai sini aja kita bisa buat DFD-nya sendiri yang membahas tentang prosedur ini. Ini kan sedikit. Yang semua yang ada di sini ini kan semua ini kan masih berhubungan dengan SO, belum surat jalan. Ini masih bisa di breakdown lagi ke surat jalan. Masih bisa turun lagi mungkin satu bagian di sini mungkin ya, ada satu proses di mana ini prosesnya seperti ini. Ini mungkin ada sebuah proses yang berhubungan dengan surat jalan. Nah, ini di breakdown lagi teman-teman. Di breakdown lagi kalau di aplikasi alat pembuat DFD gitu ya. Di sini saya bisa klik plus, kemudian bisa keluar DFD lagi. Kita bisa merancang DFD lagi sampai berapa turunan. Nah, biasanya ada levelnya. Ada level 0, kemudian kalau di breakdown lagi baru level 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ada level-levelnya gitu. Itu kalau menggunakan DFD teman-teman. Oke. Sedikit saya review lagi. Alat yang harus kita gunakan harus pasti, model yang kita akan gunakan untuk mengembangkan harus pasti, dan tentunya saat merancang rancangan saat akan mengembangkan sistem itu nanti harus benar-benar fix, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem, kebutuhan perusahaan untuk bisa mengembangkan sistem, gitu ya. Nah, kemudian juga ada sesuatu yang harusnya kita bisa lakukan untuk memperjelas sesuatu yang memang tidak bisa digambarkan di dalam flowchart ataupun mungkin data flow diagram gitu ya. Nah, apa? Ya ini kasus penuaan atau use case di mana uraian naratif ya teman-teman ya, disampaikan dalam bentuk uraian naratif, dalam bentuk uraian naratif ini ya, dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sekunder. Primer itu siapa? Primer itu adalah komputernya, sekunder itu adalah orang yang akan berinteraksi dengan komputer. Maksudnya apa? Gini, saat sudah dirancang sistemnya, sistem itu saat jadi kan tidak mungkin bisa jalan otomatis kalau tidak ada yang menjalankan. Loh, terus kalau gini, sebuah sistem itu pasti akan bisa jalan otomatis apabila ada inputnya, ada sesuatu trigger yang bisa menyampaikan bahwa proses silakan jalan. Nah, ini harus ada. Makanya ada primer, ada sekunder. Ada yang memang sistem yang dihasilkan dari sini, ini adalah sistemnya atau mungkin aplikasinya gitu ya, aplikasinya, dan ini adalah operatornya yang juga akan berkesinambungan, keduanya bisa menjalankan sistem secara bersama-sama, baik sistemnya itu sendiri dan operatornya gitu ya. Dan ini yang sedang terjadi. Karena kalau teman-teman hanya sekedar ahli dalam satu bidang dan itu tidak dalam posisi pelaksana sistem atau operator sistem, ya nantinya akan kalah dengan sistem itu sendiri. Karena kenapa? Semua sekarang banyak yang dirubah. Ya kalian tahu sendiri kondisi terakhir gitu ya, itu membuat kita semakin buat cepat untuk bisa segera gunakan teknologi. Makanya saya selalu menyampaikan kalau bisa teman-teman menambah kompetensinya di dalam apapun itu yang berhubungan dengan teknologi. Teman-teman ahlinya apa? Oh, mungkin ada yang di bidang kedokteran. Coba bidang kedokteran yang berhubungan dengan teknologi apa saja? Pengembangan terakhirnya itu teman-teman juga harus juga dipelajari. Oh, saya di pabrikan gitu ya,
sebuah mesin-mesin dan lain sebagainya lah, pengembangan teknologi yang ada di dalam penggunaan mesin itu apa saja, teman-teman juga harus memahami, harus bisa juga mempelajarinya, karena di situ adalah salah satu kompetensi tambahan yang memang harus dimiliki oleh teman-teman untuk tahun-tahun kedepannya gitu ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Jadi ada sistem primer, sekunder, dan ini disampaikan di dalam satu tempat alat, yaitu menggunakan use case yang memang tidak bisa digambarkan oleh flowchart dan data flow diagram. Dan kapan menggunakannya gitu kan? Kapan menggunakannya? Ya tentunya setiap tahap-tahap investigasi, saat melakukan tahap investigasi ini harus dilakukan gitu ya. Di sini nanti kelihatan kok. Oh, ternyata seperti itu. Oh, ternyata seperti ini, harus dikembangkan seperti ini alurnya dan lain sebagainya. Oh, harus dimulai dari customer. Oh, harus dimulai dari pelanggan. Customer, supplier. Oh, harus dimulai dari bagian gudang dan lain sebagainya. Saat dilakukan investigasi gitu ya. Saat dilakukan investigasi nanti kelihatan semua. Oh, rancangan sistem yang bagus harus bagaimana? Yang ada sekarang bagaimana dan akan dikembangkan bagaimana? Itu bisa dilakukan semua. Gitu ya. Oke, saya harap bisa difahami. Ini adalah poin penting yang harus difahami juga saat dilakukan pengembangan sistem. Dan saat mengembangkan sistem ada beberapa manajemen yang harusnya bisa dilakukan gitu ya. Setelah modelnya mau gunakan apa, kemudian alatnya menggunakan apa lah di sini. Nanti membangun saat mengembangkan sistem butuh berapa orang, alatnya berapa, komputernya berapa, orang yang ahli bidang apa saja yang dibutuhkan. Nah ini yang kita maksud memanajemen proyek. Sebetulnya ada beberapa poin ya yang bisa kita pahami. Di sini kita di dalam manajemen proyek gitu ya, harus ada yang memang bertanggung jawab secara keseluruhan gitu ya. Yang pertama adalah steering committee. Steering committee ini ya ada beberapa bagian. Sebelumnya saya coba jelaskan fungsinya dulu gitu ya. Fungsinya itu adalah untuk steering committee, yaitu untuk menciptakan kebijakan gitu ya, dimana memastikan komputernya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pengendalian fiskalnya, bertindak sebagai berwenang dalam memberikan persetujuan gitu ya. Kemudian juga menyelesaikan perselisihan. Oke. Nah, juga ada yang namanya di dalam steering committee nanti dipecah-pecah menjadi tim proyek-proyek kecil gitu ya. Dan tentunya dalam tim proyek-proyek kecil itu nanti ada banyak juga gitu ya. Dalam satu tim proyek kecil itu ada penggunanya, mungkin bisa jadi ada spesialis informasinya, auditornya dan lain sebagainya. Di mana auditor juga akan memastikan ya keakuratannya, pengendalian keamanan, auditabilitasnya gitu ya, auditnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gini intinya teman-teman. Di dalam sebuah manajemen proyek, kalau di sini saya gambarkan gitu ya, saya coba gambarkan, ilustrasikan. Kalau tadi saya bilang merancang atau mengembangkan sistem, tadi saya bilang mengembangkan sistem apa? Oh, penjualan. Teman-teman tahu, tentu sebuah kegiatan pengembangan sistem itu tidak hanya cuma penjualan, pasti ada juga pembelian. Pasti tidak hanya penjualan sama pembelian, pasti di atasnya masih ada pemasaran. Gimana ini? Pemasaran. Enggak, di dalam pembelian masih ada breakdown lagi. Masih ada ngomong surat jalan, atau mungkin ini penerimaan barang atau barang masuk. Kemudian di sini ada faktur gitu ya. Yang tadi saya contohkan, di sini juga ada faktur di mana pembelian itu adalah tagihan gitu ya, nanti akan timbul piutang, ini pelunasan,
utang, di sini ada pelunasan utang, gitu kan. Nah, teman-teman, saat membangun sistem, merancang sistem, nggak bisa semuanya langsung satu tim gitu ya. Satu tim langsung semua ngerjakan semua ini, nggak bisa. Pasti pecah-pecah nanti. Bisa dipecah-pecah. Atau mungkin timnya cuma satu tapi mengerjakannya bertahap. Kali ini kita mengerjakan ini dulu. Nah, ini dikerjakan oleh tim gitu ya. Mungkin kalau banyak tim ya jadinya nanti ini tim satu gitu ya. Ini tim dua. Kemudian ada bagian lagi yang berhubungan dengan pemasaran, ini mungkin tim cadangan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan semua tim ini akan bekerja secara bersamaan dan saling koordinasi. Nah, saat mengkoordinasikan antar banyak tim, ya ini adalah harus ada steering committee itu tadi, yang memang menjembatani antar satu tim dengan tim yang lainnya. Pasti kepentingannya berbeda, teman-teman. Pasti memiliki kepentingan berbeda. Tim yang bagian pembelian masih punya pemikiran, oh pembelian dulu, karena pembelian itu akan menimbulkan data utang dan akan menimbulkan barang-barang yang akan menjadi stok di perusahaan tersebut. Karena kalau tidak ada pembelian ya tidak akan ada stok gitu. Penjualan berpikiran berbeda, tidak bisa harus penjualan dulu, karena penjualan itu yang mengeluarkan barang. Karena penjualan itu adalah yang menentukan perusahaan itu akan lari kemana dan mencari keuntungan yang bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini saat mengembangkan sistem pasti harus ada titik tengah, harus ada yang menjembatani. Nah, di dalam pengembangan itu yang bisa menjembatani adalah steering committee. Memang yang saya ketahui pada realnya memang sangat sulit sekali kalau dengan mengadakan steering committee ini. Ya kalau bahasa saya sih, di lapangan mengistilahkannya bukan steering committee ya, simpelnya adalah PINPRO ya, pimpinan project gitu ya. Projectnya apa? Pengembangan sistem di mana? Di satu perusahaannya bergerak di bidang apa? Di bidang forwarding, atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi gitu ya. Lah PINPRO-nya tadi itu dikasih tim berapa? Oh, saya dikasih tim 12. Nah 12 ya itu yang saya gunakan. Kamu bagian analisis sistem, kamu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, memperkirakan alat-alat yang nanti saat dilaksanakan sistemnya itu akan digunakan atau tidak. Contoh, pengembangan sistem di satu perusahaannya itu membuat biskuit gitu ya. Karena perusahaannya gede luas, bagaimana saat absensinya? Ya sudah, absensinya langsung aja, setiap bagian diberikan absensi gitu ya. Nah, saat seperti itulah pasti harus dianalisis juga. Oh, butuh alat fingernya berapa biji, diletakkan bagaimana, jaringannya seperti apa kan? Alatnya harus ada dulu, alat fingernya ada dulu. Nah, kita mau bahas sistem payroll. Nah, ini ada pengembangan lagi payroll. Ini saya tambahkan juga payroll atau penggajian ya. Ya, ada lagi mungkin juga ngomong aktiva tetap gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sistem yang memang bisa dilakukan dan dikembangkan, teman-teman. Nah saat seperti ini harus dirancang dulu gitu ya. Nah, paling tidak steering committee atau PINPRO-nya ini bisa menjembatani, mengarahkan tim yang akan turun ke lapangan saat melakukan pengembangan sistem. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu pentingnya steering committee dan kepemimpinan proyek gitu ya. Nah, tentunya saat mengembangkan manajemen itu pasti juga harus mengestimasi biayanya. Tentu memang dari awal bisa ditentukan, teman-teman. Saat mengembangkan sistem dari awal memang bisa ditentukan. Tetapi di sini pentingnya ada beberapa cara sih sebetulnya, berdasarkan perhitungan dari yang lalu atau mungkin berdasarkan kebutuhan yang akan dibangun sistemnya dan lain sebagainya. Ada banyak model gitu ya. Nah, ini beberapa komponen yang bisa digunakan untuk mengestimasi biaya proyek, biaya pengembangan sistem gitu ya. Biaya proyek atau biaya pengembangan sistem. Jadi ada banyak, dari mulai breakdown structure itu ya, struktur ini tulisannya kurang ya. Kebutuhan sumber daya, tarif sumber dayanya, estimasi durasinya gitu ya. Kemudian alat-alatnya, estimasi analogisnya dari bawah, bisa menggunakan metode dari bawah ke atas, alat terkomputerisasi, yang dimana hasilnya adalah menghasilkan sebuah output, yaitu adalah outputnya
estimasi biaya, bisa kelihatan detail-detail pendukung yang memang harus diadakan untuk bisa melaksanakan atau memanajemen proyek ini bisa jalan dengan baik, manajemen pengembangan sistem ini bisa berjalan dengan baik, dan rencananya bagaimana tuh ya. Oke, akan kita bahas satu persatu mulai dari ini dulu ya, input alat dan tekniknya gitu ya. Mulai dari yang pertama, work breakdown structure ya, mengidentifikasi aktivitas proyek yang akan menggunakan sumber daya. Kebutuhan sumber dayanya siapa? Oh, butuh orang yang bisa akuntansi. Oh, butuh orang yang bisa atau paham di bidang marketing. Oh, butuh orang yang memang paham di bidang pajak, yang memiliki brevet pajak. Karena kenapa? Saat mengembangkan sistem ini tidak semua programmer paham. Programmer itu ya cuman merancang aplikasi yang akan dibentuk. Nah, sebelumnya sudah ada yang menganalisis dulu. Yang menganalisisnya adalah analisis sistem, istilahnya mungkin biasanya seperti itu. Saya pun posisinya adalah sebagai analisis sistem selama ini. Walaupun sebelumnya jadi programmer ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu sedikit naik jadi analisis sistem ya, menganalisis sistem. Nah, analisis sistem kemudian analisis sistem itu pun juga belum tentu paham semuanya. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan pakar-pakarnya. Contoh, saya tidak paham tentang aktiva tetap gitu ya. Cara menghitungnya bagaimana, apa itu aktiva tetap, dan ketentuannya harus bagaimana. Contohnya seperti itu. Nah, saya harus mengambil atau membutuhkan pakar yang memang ahli di bidang aktiva tetap. Saya tidak pakar di bidang pajak. Pajak itu apa? Cara ngitungnya bagaimana? Referensinya dari mana, peraturan pemerintahnya bagaimana. Saya karena kurang paham, sebagai analisis sistem ya tetap membutuhkan pakar yang memang di bidang pajak. Perlunya apa? Kita harus saling berdiskusi. Pajak itu ngitungnya seperti ini, ketentuannya dari mana, dan harus diperlakukan seperti apa. Nah, saya saat membangun sistem tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ada. Tidak boleh dan jangan sampai melewati pakem yang memang seharusnya harus diikuti gitu ya saat pengembangan sistem. Nah, itu yang kita maksud teman-teman ya. Membutuhkan sumber daya lain gitu ya yang memang di ahlinya. Oh, ini nanti akan menggunakan teknologi finger. Jadi dengan adanya finger ceting akan otomatis terabsensi. Lah, sebagai programmer, sebagai analisis sistem belum tentu paham tentang teknologi finger, cara kerjanya bagaimana, terus habis itu nanti cara menggunakannya bagaimana, terus habis itu mengcodingnya, menjalankan alatnya nanti bagaimana. Lah, itu nanti membutuhkan orang yang memang ahli di bidang teknik komputer yang memang berhubungan dengan pengembangan komputer, fingerprint, touch screen seperti yang saya gunakan kayak gini ini dan lain sebagainya. Nah, nanti cara kerjanya bagaimana, barcode, cara kerjanya bagaimana dan sebagainya, membutuhkan orang yang ahli di bidang itu mungkin. Nah, itu bisa diestimasi dari awal, gitu ya. Kemudian juga menggunakan tarif, gitu ya, tarif sumber daya, gitu ya, biaya per unit untuk setiap jenis sumber dayanya bisa ditentukan melalui sumber dayanya, gitu ya. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan, terus tarifnya berapa, itu nanti bisa dimasukkan dalam estimasi biaya dalam menghitung pengembangan sistem proyek. Biaya pengembangan sistemnya itu bagaimana? Ya, kemudian ada estimasi durasinya. Dari durasinya, oh ini membutuhkan durasi segini gitu ya. Nah, mungkin biayanya bisa dihitung. Kemudian historinya, file-filenya, kalau saya dari tempat saya saat mengembangkan sistem biasanya menggunakan template atau menggunakan history yang sudah pernah ada. Jadi mungkin saat dulu kita sering membuat pengembangan sistem untuk contoh kita sekarang menerima project untuk pengembangan sistem POS, point of sale untuk kasir gitu ya contohnya. Nah, dulu kita sudah pernah membuat seperti saat kita ditanyai berapa biaya yang dibutuhkan, ya kita bisa melihat data
dari yang dulu-dulu biasanya. Dulu kalau yang permintaannya cuma segini, biayanya segini. Kalau permintaannya segitu, biayanya segitu. Bisa disesuaikan dengan data yang proyek masa lalu, gitu ya. Itu kalau input estimasi biayanya. Kemudian alat-alatnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu, gitu ya. Nah, membutuhkan alat apa saja. Nah, itu kemudian juga bisa menggunakan ini, bisa diperkirakan dimulai dengan detailnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, gitu ya. Dengan tentunya menggunakan grafik grand, time schedule. Dan kalau kalian lupa time schedule atau yang belum tahu, tapi di video sebelumnya juga saya contohkan ya. Itu salah satu alat yang bisa digunakan juga untuk atau saat mengembangkan sistem, gitu ya. Oke, kemudian ada bisa untuk mengestimasi ya, computerized tool itu ada di construct.com, gitu ya. Kira-kira itu teman-teman, bagaimana mengembangkan sistem itu apabila kita lihat dari bagaimana memanajemen proyeknya, kemudian memanajemen biaya proyek yang harus dikeluarkan saat melakukan pengembangan sistem. Oke, semoga teman-teman bisa paham dan bisa menambah wawasan dari teman-teman. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan, silakan disampaikan di komentar. Oke, sekian dulu, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Ada topik baru lagi yang tentunya masih berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu lagi.